Shalom saudaraku, puji Tuhan, bersyukur sekali saya bisa berada di tempat ini. Sebuah tempat yang sangat teduh, yang sangat sejuk, yang sangat rindang. Karena kawasan ini adalah termasuk salah satu kawasan hutan pinus yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya yang ada di daerah Kabupaten Bantul, di kawasan Dringgo. Tempat ini cukup terkenal, yaitu disebut sebagai Puncak Becici. Nah, teman-teman bisa melihat betapa hutan pinus ini tampak tertata rapi, tumbuh dengan subur, dan yang luar biasa, tempat ini pernah dikunjungi oleh Presiden Amerika Serikat waktu itu, yaitu Barack Obama. Secara khusus Barack Obama datang ke Jogja dan hanya sekedar untuk melihat seperti apa kawasan hutan pinus Puncak Becici. Dan inilah tempatnya, saudaraku. Luar biasa. Saudara-saudara yang dari luar Jogja, kalau engkau suatu kali berkesempatan ke Jogja, pastikan untuk mengunjungi tempat ini. Tidak akan rugi. Pemandangannya indah, pemandangan alamnya bagus, hutan pinusnya tertata rapi sekali, udaranya segar, tempatnya teduh. Di sini kita bisa menghirup udara secara bebas, ya, tanpa harus mengenakan masker pun oke, saudara. Nah, hari-hari ini, ya, kita masih hidup dalam suasana pandemi, ya. Itu sebabnya membuat banyak orang hari-hari ini masih dicekam oleh ketakutan, dicekam oleh rasa khawatir, dicekam oleh rasa was-was. Nah, saudaraku, mari kita lihat dalam firman Tuhan sebentar. Ketika kita sebagai orang percaya diliputi oleh yang namanya kecemasan, kekhawatiran, ketawaran hati, maka apa yang akan terjadi bagi kita? Apa akibatnya, saudara? Nah, untuk itu mari kita melihat apa kata Amsal, ya, Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua satu ayat ini. Kiranya ayat ini memberikan penguatan, memberikan jalan keluar untuk kita bisa mengalami terobosan, mengalami breakthrough, mengalami kemenangan, mendapatkan kekuatan di tengah masa-masa sukar yang masih harus kita jalani pada hari-hari ini. Sekali lagi Amsal 24 ayat 10 dikatakan demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ini firman Tuhan, saudaraku. Dikatakan jika engkau, kita orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan, mengalami yang namanya ketawaran hati, ya, atau tawar hati di tengah masa dikatakan kesesakan, masa kesukaran, masa yang tidak menyenangkan, seperti situasi sekarang yang masih kita hadapi di tengah masa pandemi ini. Ya, kita hidup dalam situasi, satu keadaan, satu masa kesesakan. Nah, dikatakan kalau dari tengah masa kesesakan ini kita menjadi tawar hati, apa akibatnya? Apa dampaknya? Sungguh mengerikan, saudaraku. Yaitu dikatakan kecilah kekuatanmu, atau hilanglah kekuatan kita sebagai orang-orang percaya. Artinya kita menjadi lemah, menjadi tidak berdaya, menjadi hopeless, menjadi putus asa, menjadi tidak berpengharapan lagi. Kenapa? Karena hati kita, pikiran kita, hidup kita hanya dikuasai, dicekam oleh ketawaran hati ini di tengah masa sulit, di tengah masa kesesakan ini. Karena itu, saudaraku, mari sebaliknya dari apa kata Amsal ini, mari kita berkata, di tengah masa kesesakan ini, mari kita tetap bersemangat, kita tetap optimis, kita tetap beriman, kita tetap punya keteguhan hati. Maka dikatakan kekuatan ilahi itu, kekuatan yang dari surga itu, kekuatan dari Allah Roh Kudus itu, dikatakan akan diberikan kepada kita, akan kita alami, akan kita terima. Karena itu, saudaraku, apapun persoalan kita saat ini, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kesulitan apapun, apakah masalah ekonomi, apakah masalah keluarga, apakah masalah usaha, bisnis, pekerjaan, ya, masa-masa di tengah masa sulit ini,
Jangan tawar hati, jangan kecil hati, jangan cemas, jangan takut, supaya kekuatan Allah itu tetap kita terima. Kepada Yosua, Tuhan pernah berfirman secara pribadi ketika Yosua harus memimpin bangsa Israel, menggantikan Musa pemimpin pendahulunya untuk membawa bangsa itu masuk ke negeri Kanaan. Kalau kita baca Yosua pasal 1, ya, mulai ayat 7, 8, 9, di sana Tuhan berulang-ulang berkata kepada Yosua, hanya kuatkan, teguhkan hatimu, hai Yosua. Jangan engkau tawar hati, jangan engkau kecut hati. Itu pesan Tuhan, perintah Tuhan kepada Yosua. Dan oleh pesan Tuhan itu Yosua dibangkitkan. Dan Tuhan ingatkan Yosua supaya engkau bertindak hati-hati seperti yang tertulis di dalam hukum Taurat, seperti yang terus dalam firman Tuhan. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya. Maka dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Saudaraku, mari sekali lagi di tengah masa-masa sulit ini, di tengah masa kesesakan ini, jangan kita berkecil hati, jangan kita tawar hati, tapi sebaliknya, mari kita menjadi orang-orang percaya yang tetap memiliki keteguhan hati, memiliki iman, memiliki semangat, karena disitulah kita akan menerima dan alami kekuatan baru. Haleluya. Digambarkan oleh Yesaya, orang yang beriman, orang yang berpengharapan, dikatakan dia akan menanti-nantikan Tuhan. Ya, Yesaya 41 ayat 30 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dikatakan dia akan terbang dengan kekuatan sayapnya seperti Raja Wali yang naik terbang membumbung tinggi, ya. Ia akan berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lemah, lesu atau penat. Itulah gambaran orang-orang yang menantikan Tuhan, orang-orang yang punya kekuatan di dalam Tuhan, karena imannya tetap hidup, karena dia tidak kecil hati, dia tidak tawar hati di tengah masa kesesakan sekalipun. Haleluya, saudaraku. Mari jadikan hidup kita di hari-hari akhir yang makin sulit ini tetap percaya, tetap beriman, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Percayalah, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan pasti akan dilimpahkan kepada kita semua dalam keadaan apapun, di tengah situasi seperti apapun, dan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ayo maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom.